الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا صلوا عليه أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا الدين لنا والحق لنا صلوا عليه والعدل لنا والكل لنا صلوا عليه أضحى الإسلام لنا بينا وجميع الكون لنا توحيد الله لنا نور إلا الله إلا الله سادنا الروح له سكنا في حياتي روحي ويحفظنا ديننا والحق لنا صلوا عليه والعدل لنا والكل لنا صلوا عليه أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وقانا له الإسلام. tes 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 Bismillahirrahmanirrahim. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepeda male yang lebih kompak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min syai'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yahdihilhu mudhilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Dewan Pembina Yayasan Al-Zahra Hajain Kiai Haji Ahmad Zaki Fuad Abdillah beserta ibu dan keluarga. Yang kami hormati Ketua Yayasan Al-Zahra Hajain beserta jajarannya. Yang kami hormati segenap Dewan Guru, Kepala Sekolah, Dewan Guru dan juga karyawan SMK Cordova Margoyoso, serta yang kami cintai dan kami banggakan segenap siswa dan siswi SMK Cordova Margoyoso Purnawiyata Angkatan 2020-2021. Siap? Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Berkat karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita semua dapat bermuajahah di acara yang sangat spesial, sangat istimewa ini dengan acara temanya adalah Ngangsu Ilmu sareng Gus Nadif atau Kiai Haji Ahmad Nadif Abdul Mujib LC dalam rangka peringatan Isra Mi'raj tahun 1442 Hijriah dengan mengangkat tema syukurku takkan terhenti meskipun akan lulus di masa pandemi. Alhamdulillah. Yang kedua kalinya sholawat serta salam selalu tercurahkan ke hadirat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak diakui dan mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Para hadirin yang kami hormati dan para siswa dan siswi yang kami cintai, di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan runtutan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua adalah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga adalah sambutan, acara yang keempat adalah acara inti Mau'idoh Hasanah, Ngangsu Ilmu, dan juga akan ada acara sharing dari siswa ke Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Nadif Abdul Mujib, dan acara yang terakhir adalah doa penutup. Menginjak acara yang pertama, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan umul kitab. Semoga acara kita mendapatkan limpahan barokah dan juga mendapatkan kemudahan kelancaran dari awal hingga akhir. Amin. Ala hadiniyah as-salihah al-fatihah. Amin. Menginjak acara yang kedua adalah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan, yang akan dibawakan oleh
Ananda Ilham Fadillah Aufansyah dari kelas 10 MM 2. Kepadanya dipersilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم
wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Menginjak acara yang ketiga adalah sambutan dan pengarahan dari pengurus Yayasan Al-Zahra Hajeng yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Sukailan MPD. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para sepuh bini sepuh, wabil khusus ing ngarsanipun panjenengan Abah Yayaji Ahmad Fuad Syekh Abdillah beserta ibu dan keluarga yang saya takzimi, para bapak ibu pengurus Yayasan Az-Zahra Hajeng yang saya hormati, semua para asatidzah yang saya hormati, anak-anakku semua kelas 12 SMK Cordova dari 4 jurusan ya yang saya hormati, dan tidak lupa Al-Mukarram Romo Kiai Haji Ahmad Nazif Abdul Mujib yang saya hormati. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillah wa syukrulillah, bahwa pada pagi setengah siang hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan peringatan Isra Mi'raj sekaligus ngaji bareng bersama Romo Kiai Haji Ahmad Nazif Abdul Mujib. Monggo sugeng rawuh Yai. Monggo. Alhamdulillah. Ya, saya lanjutkan, di mana di pagi hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa ngaji bareng bersama Romo Kiai Haji Ahmad Nazif Abdul Mujib Gus Nazif yang ini sudah berada di tengah-tengah kita. Dan yang kedua, salawat serta salam tak lupa kita haturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah melalui syariat-syariatnya kita semoga senantiasa menjadi umatnya dan dapat syafaat ila yaumil qiyamah, amin Allahumma amin. Selanjutnya saya akan matur sebentar. Ini kalau di Plekodo Gus ceritanya dari yayasan sekaligus dari sekolah, karena dari yayasan maaf Pak Hamdani izin ada walimah, Pak Utoyo nanti ada takziah, sehingga kula niku sing ditutuki. Dari sekolah demikian juga sekaligus saya mengizinkan karena Bapak Kepala Sekolah ini sedang tolabul ilmi Gus. Jadi untuk motornya di Jogja. Jadi kan keren nanti kalau
SMK Cordova itu kepala sekolahnya Dr. Ali Mahmudi MPD gitu nggih. Selanjutnya saya dari yayasan pertama mengucapkan terima kasih pada panjenenganipun Bapak Kiai Haji Ahmad Nadhif yang telah nanti kita harapkan memberikan tausiah kepada anak-anak yang ini kelas 12 sebentar lagi meninggalkan bangku pendidikan di Cordova ini. Ya. Kami dari yayasan hanya berpesan kepada anak-anak ini khususnya, ya, saya kamu semua walaupun di masa pandemi kamu semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ya, ilmu yang bermanfaat. Karena apalah artinya ilmu pengetahuan yang Anda peroleh apabila itu tidak bermanfaat. Kata beliau yang itu kimia industri atau yang jurusan teknik sepeda motor itu. Semuanya itu, ya, kemanfaat ilmu kalian semuanya itu proses belajar mengajar dan juga diperoleh dengan ta'zim, ya, hormat kepada semua bapak, ibu, guru yang mengajar kalian semua. Dan tadi pagi sudah melalui proses sowan kepada Abah, ya, dimulai berapa tadi sowan kepada Abah, dimulai jam 7 ya, jam 7.30 itu dengan harapan minta doa restu kepada para sepuh, para masyayikh, ya. Jadi untuk kemanfaat ilmu kamu itu perlu kita sowan kepada para sepuh, kita takzim pada para sepuh, para masyayikh, ya, juga kepada bapak ibu semua, ya, bapak ibu kalian semua itu. Dan untuk selanjutnya nanti kami sangat mengharapkan pada Gus Nazif untuk memberikan banyak bimbingan kepada bapak ibu guru, karena bapak guru ini rata-rata usianya masih muda semua, Gus Nazif. Ya, jadi masih muda semua, sehingga kadang-kadang maklum jenis jan nom ngoten niku kladuk wani murang tata kados ngoten niku nggih. Nah, oleh sebab itu nanti kami minta bimbingan dan arahan kepada
tidak hanya kepada siswa-siswi kami, tapi juga Bapak Ibu guru kami, agar dalam rangka linasril ilmi beliau-beliau itu benar-benar ikhlas, didasari dengan rasa ikhlas, kemudian untuk memanfaatkan ilmunya dan berbakti khidmah kepada para sesepuh pendiri Yayasan Azharul Hajain ini, ya, utamanya kepada Abah Zaki, kepada Simbah Abdullah, dan sampai ke khidmah kepada Mbah Ahmad Mutamakin Hajain itu. Nah, ini semua kami harapkan, ya teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, Bapak Ibu guru, dalam rangka kita berkhidmah untuk memanfaatkan atau linasril ilmi kita yang itu telah diberikan Allah kepada kita demi peningkatan dan perbaikan masyarakat kita. Saya rasa cukup sekian, tanggung lupa sambutan kami selaku baik itu mewakili dari beliau-beliau pengurus yayasan dan juga mewakili dari pihak sekolah, ya. Atas segala kekurangan kami secara pribadi, saya secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan akhirnya saya ucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, terima kasih kepada Bapak Haji Sukailan MPD yang telah berkenan memberikan arahan kepada kami semua. Menginjak acara berikutnya adalah acara yang keempat, yakni acara inti dari acara Ngangsu Kaweruh atau Ngangsu Ilmu bareng Gus Nadif, yang pada kesempatan kali ini beliau sudah kerso rawuh di hadapan kita semua. Untuk itu sebelumnya saya ingin menyiapkan kepada segenap dari mutahorijat dan mutahorijin atau para wisudawan, calon wisudawan, wisudawati SMK Cordova tahun 2020 tahun 2021. Saya ingin lihat suaranya dari farmasi pundi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mana farmasi? Dari TBSM, shollu ala Nabi Muhammad. Dari multimedia, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wah. Dari KI jangan mau kalah, shollu ala Nabi Muhammad. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang semuanya dari 277 wisudawan dan wisudawati, shollu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Sudah, jadinya suaranya sudah dikeluarkan. Sekarang saatnya mireng mingkem anteng sakniki. Dadose sudah. Sekarang kita yang tunggu-tunggu adalah mauidhah hasanah dari Kiai Haji Ahmad Nadif Abdul Mujib. Untuk itu kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa taraham wa tahannan ala sayyidina wa maulana Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Abah Kiai Haji Ahmad Zaki Fuad, seluruh pengurus yayasan, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, adik-adik yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi hari ini saya bisa ikut silaturahim dalam acara peringatan Isra Mi'raj. Semoga kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa mengalir ke pangkuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita nanti di hari kiamat mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mohon untuk bagian sound mengurangi bassnya, karena suara saya sudah bass semua. Bapak Ibu, adik-adik yang berbahagia, sebelum saya sedikit mengutarakan yang menjadi tugas saya, terus terang saja yang mau tetap update status saya persilahkan. Yang mau tetap jagong dengan temannya sendiri saya persilahkan. Yang sama sekali tidak memperhatikan juga saya persilahkan. Saya tidak akan sakit hati karena memang saya ditakdirkan sebagai orang yang suka ngomong meskipun tidak harus berharap didengarkan. Saya itu saking karena bakat ngomong saya, tidur pun saya suka ngomong. Alias apa? Ngelindur. Malam pertama saya menikah itu anything didn't happen at all. Tidak ada sesuatu apapun yang terjadi. Karena apa? Saya kecapean, kemudian saya tidur. Pagi-pagi istri saya marah. Pagi-pagi istri saya marah. Kenapa? Karena semalam saya ternyata semalaman saya itu ternyata ngobrol sendiri di tidur saya. Dia menyesal mendapatkan suami tukang ngelindur. Maka kemudian saya bilang, Dinda, kau harus bersyukur punya suami tukang ngelindur. Karena orang yang ngelindur itu biasanya apa yang sedang dipikirkan keluar di tidurnya. Jadi kalau suatu saat saya mulai pindah ke lain hati, kau tidak perlu buka password HP saya, cukuplah tunggu di tidur, nanti saya akan ngomong sendiri. Jadi sekali lagi, sudah tidak perlu basa-basi, yang mau tetap jagong saya persilahkan, yang mau tetap update status saya persilahkan, yang sama sekali kepalanya tidak di sini juga saya persilahkan. Jasadnya di sini tapi isinya kemana I don't know, dan I don't want to know, I don't care, begitu. Karena memang saya di sini diundang untuk ngomong, dan memang bakat saya ngomong tanpa harus berharap didengarkan atau tidak. Itu prinsip saya. Ini sebenarnya prinsip yang saya tiru dari guru-guru saya. Dulu misalnya Mbah Sodik, kalau ada yang tahu di PMH Ekstra itu, Mbah Sodik itu terkenal begitu masuk kelas tidak ada satupun murid yang mendengarkan. Tidak ada satupun murid yang mendengarkan. Begitu masuk kelas, apalagi beliau kalau ini misalnya kitab langsung dibaca begini menutupi wajah beliau. Tapi lama-lama saya tidak tega. Lama-lama saya tidak tega. Masa sih beliau sesepuh itu aktif, tidak satu pun di kelas kami mendengarkan. Saya akhirnya dengan segala keberatan, termasuk karena ngantuk, termasuk karena mungkin topiknya tidak menarik bagi usia saya. Terus terang saja, maka saya berusaha untuk memperhatikan pelajaran itu. Lama-lama saya sendiri yang nggak tahan melihat teman saya tidak ada yang memperhatikan guru saya. Maka karena nggak tahan, saya sore-sore sowan ke Mbah Sodik. Mbah, apa rahasianya penjenengan sebagai guru pasti perso di kelas manapun tidak ada yang memperhatikan penjenengan, tapi penjenengan tetap saja ngajar.
Apa kunci kesabaran panjenengan? Beliau mengatakan, saya itu tidak sabar. Terus, masa panjenengan tidak tahu? Setiap tahun, dari tahun ke tahun ngajar di kelas tidak ada yang memperhatikan. Saya tahu. Lah kok nggak marah sama sekali? Kamu keliru bertanyanya. Karena saya ngajar itu, saya belajar. Saya ngajar itu, saya belajar. Termasuk pagi ini saya di sini juga bukan memberikan ilmu, tapi saya juga belajar. Jadi disitulah kira-kira. Baik Bapak Ibu, adik-adik yang berbahagia, sepakat ya, deal ya. Yang mau tetap ngomong saja, yang mau tetap update status saja, enggak perlu sat-sat begitu ya. Kan udah sama-sama gede gitu loh. Oke? Udah, saya ngomong sampai tadi dibatasi 45 menit, padahal saya maunya 2 jam setengah gitu. Bapak Ibu yang berbahagia, di sini ada tema syukur. Panitia mendahului saya untuk memberikan motivasi kepada adik-adik kelas 12. Tadi Pak Kelani malah nambahi suruh memotivasi para guru. Ini malah bisa jadi 4 jam kalau begitu. Baik begini, kita berbicara syukur. Syukur berarti kaitannya dengan nikmat. Berbicara tentang nikmat, ada beberapa teori. Pertama, orang nyaris tidak akan merasa dia mendapatkan nikmat kecuali setelah kehilangan nikmat tersebut. Orang jarang merasakan nikmat kecuali setelah nikmat tersebut hilang. Contoh yang paling mudah, saya mau tanya, kira-kira sebelum saya ngomong tentang kesehatan detik ini, kira-kira jujur saja, di antara Anda, adik-adik, Bapak Ibu, ada yang merasa enggak bahwa sejak bangun pagi tadi hingga detik ini merasa sehat, merasakan nikmat enaknya sehat? I don't think so. Saya kira tidak. Jangan jaim saja, jujur saja. Ya, semenjak kita semua bangun pagi tadi sampai detik ini, ketika saya mengingatkan tentang nikmat kesehatan, hampir bisa dipastikan semua nyari yang ada di sini tidak merasakan nikmatnya mendapat kesehatan. Itu karena kita sedang mendapatkan nikmat kesehatan. Nikmat kesehatan itu baru bisa kita rasakan ketika misalnya besok kita sakit. Ini prinsipnya. Orang jarang merasakan mendapat nikmat itu ketika dia masih mendapatkan nikmat. Orang baru merasa mendapat nikmat ketika nikmat itu sudah hilang. Pertanyaannya terkait dengan syukur. Kita mendapatkan nikmat, kewajiban kita bersyukur. Sedangkan kita bersyukur ternyata berat karena kita selama ini belum merasakan mendapatkan nikmat. Pertanyaannya, apakah kita harus kehilangan nikmat terlebih dahulu untuk bersyukur? Contoh kecil, anak muda. Siapa di antara kalian yang tidak tahu bahwa ngebut itu kecenderungannya benjut? Siapa di antara kita yang tidak tahu bahwa ngebut di jalanan beresiko benjut, beresiko kecelakaan? Tingkat resiko kecelakaan lebih tinggi daripada yang pelan-pelan. Siapakah di antara kita yang tidak tahu? Pasti semuanya tahu bahwa ngebut beresiko benjut. Tapi kira-kira siapakah di antara adik-adik, terutama yang cowok-cowok ini, yang kalau naik sepeda motor tidak ngebut? Siapakah kira-kira yang ketika pertama kali menyetater sepeda motor atau kendaraan, langsung di hati, langsung di mental itu siap, bismillah saya tidak akan ngebut, karena kalau ngebut resiko benjut lebih banyak? Saya kira tidak ada satupun dari kalian.
Tapi ketika kemudian naudzubillah, sekedar contoh, ketika kemudian seseorang, semoga bukan kalian, sekali lagi semoga bukan kalian. Ketika seseorang kemudian benjut, baru terasa ternyata memang ngebut itu benar-benar bikin benjut. Adik-adik, suatu malam, ini kok berat ya vokalnya ini, suara vokalnya berat. Suatu malam sekitar jam 2:30, berarti fajar. Karena saya memang sudah cukup ya. Karena saya memang the son of road, anak jalanan. Setiap hari saya selalu bergumul dengan aspal. Jam 2:30 malam di depan Polsek Juwana, tahu ya? Ada dua sepeda motor dengan 6 pengendara. 2 sepeda motor dengan 6 pengendara dan dengan 3 pasangan. Persis kedua sepeda motor dan ketiga pasangan tadi terjatuh di depan mobil saya. Alhamdulillah pelan. Karena usianya masih adik-adik kalian, 3 sanawi, 3 SMP. Saya sengaja turun. Saya turun bukan apa-apa karena saya tahu jatuhnya nggak seberapa. Begitu saya turun, begitu mereka tahu ada orang lain turun, saling tengkar. Kamu sih yang ngebut, kamu sih yang ngebut, kamu sih yang ngebut. Sambil nangis semuanya, ke-6-6-nya. Saya ketawa. Ayo wis to, wis ngene iki ngerti rasane to. Ngene iki ndek mau sedurunge kowe numpak tak kandhani mesti ra ono sing percaya. Kowe nek ngebut mesti kemungkinan benjut, mesti ra ono sing percaya. Nek wis ngene iki aku ora butuh ngandani, rasakno dhewe aspal kuwi. Paham? Satu. Yang kedua, di depan KSH Tayu malam minggu biasa, di atas jam 12 malam saya bersama supir tiba-tiba diselip sepeda motor, terus langsung nabrak tiang di pinggir jalan. Saya tunggu dulu, saya berhenti. Alhamdulillah dia bangun, berarti nggak mati kan. Terus saya turun. Gimana mas rasanya? Enak kan? Mencium tiang listrik, saya bilang gitu. Cerita-cerita sepele, kejadian-kejadian sepele, remeh, diceritakan sebenarnya nggak menarik, betul? Jujur saja nggak menarik. Cerita yang ini saya ceritakan nggak menarik, tapi monggo dipenggalih. Nikmat sehat, nikmat selamat ora tiba benjut, itu kan tidak kalian rasakan kecuali ketika kalian benjut duluan, betul? Maka sekali lagi saya mau tanya, karena ini terkait syukur terkait nikmat. Kita mendapat nikmat wajib bersyukur, tetapi kita kesulitan untuk bersyukur karena masih susah untuk merasakan nikmat. Maka apakah, sekali lagi pertanyaannya, apakah kalian harus kehilangan nikmat hingga kalian mudah bersyukur? Apakah kalian harus celaka terlebih dahulu, kehilangan nikmat yang ada ini, untuk kemudian Anda baru bisa bersyukur? Pada saat masih banyak kesempatan kita bersyukur dalam keadaan masih merasakan nikmat. Bisa dimengerti? Jadi begini, apalagi begini, nikmat itu kira-kira begini ya, Allah memberikan kita nikmat, misalnya pada seseorang, mungkin nggak Allah itu memberikan nikmat terus tanpa ada bencana sama sekali? Mungkin nggak? Mungkin. Apa yang nggak mungkin bagi Allah, betul? Allah memberikan nikmat terus mulai dari kamu lahir sampai
nanti kamu meninggal dunia itu dikasih nikmat terus, nggak pernah celaka sama sekali. Kira-kira mungkin nggak? Mungkin. Kira-kira Allah mampu nggak memberikan seperti itu? Pertanyaannya, mengapa Allah tidak memberikan seperti itu? Katanya Allah Maha Pemurah. Katanya Allah Maha Pemurah. Mengapa Allah terkadang memberikan nikmat? Mengapa terkadang Allah mencabut nikmat? Bahkan mengapa terkadang terlihat Allah sama sekali tidak memberikan nikmat? Ini mestinya yang harus benar-benar kita pahami. Tidak perlu sulit-sulit karena ini masanya pandemi. Masa pandemi itu memang masa tidak perlu sulit-sulit kalau ngomong. Tidak perlu sulit-sulit. Ada ibarat seperti ini, saya punya kambing. Saya punya kambing. Di dapur saya ada 2 ember. Ember pertama berisi rumput, ember kedua berisi emas permata. Saya punya seekor kambing, di dapur saya ada 2 ember. Ember pertama berisi rumput, ember kedua berisi emas permata. Kira-kira bagi kambing saya, mana yang akan diambil dari kedua ember tersebut? Rumput. Padahal menurut logika lebih mahal mana? Seember rumput dengan seember emas. Perbandingannya sangat jauh. Mengapa kambing mengambil rumput tidak mengambil emas? Karena kambing nggak paham harganya emas. Paham? Nah, ketika kemudian kambing saya menikmati seember rumput, emas ini tetap saya hidangkan ke kambing saya atau saya ambil? Nah, jangan-jangan ketika kalian mendapatkan nikmat kemudian diambil oleh Allah, memang dasarnya kalian itu kambing. Cetok. Cetok. Pol-polan ya aku nek ngomong ya, serasa tadengan. Jadi kalau kita tiba-tiba ternyata kehilangan nikmat, nikmat kita diambil oleh Allah, jangan-jangan kita ini memang halo. Jangan-jangan kita ini memang. Sekarang ayo kita terapkan pada masa pandemi. Adik-adik pasti tahu, negeri kita ini dijajah Belanda minimal berapa tahun? 350 tahun. Jepang 3,5, berarti 353,5 tahun. Kita merdeka 45 sampai tahun 2020, berarti berapa tahun? 75. Kita sudah menderita 353,5 tahun, kita baru merasakan nikmat 75 tahun, tahun 2020, tepatnya 2 Maret, kasus COVID pertama terdeteksi di Indonesia. Jadi sudah 18 hari yang lalu ulang tahun COVID di Indonesia. Coba, kita sudah menderita 353,5 tahun, baru mendapatkan nikmat kemerdekaan 75 tahun, berarti baru merasakan berapa dari penderitaan kita? 1/4, betul? Belum ada bahkan ya. 70 dari 350 itu berapa? 1/5 ya. Kita baru merasakan nikmat 75 tahun setelah penderitaan 353 tahun lebih. Itu kira-kira meaning what? Apa artinya? Paham? Artinya menurut saya jangan-jangan kita memang apa tadi? Bing? Saya mau tanya, kira-kira kambing itu makan enggak? Sampean? Kambing tidur enggak? Sampean? Kambing pacaran enggak? Kambing pacaran enggak? Iya. Kamu aja yang enggak merhatiin. Yang kamu perhatiin itu aja. Coba perhatikan kambing itu.
Jadi kambing itu makan, kambing itu tidur, kambing itu pacaran, betul? Betul enggak? Sampean juga makan, sampean tidur, sampean juga wong kalau update status ya babeb gitu loh. yang apa? Yang saya perhatikan itu apa? Enggak ada yang update status begini, Pak E gitu kan. Manggil pacarnya Pak E itu enggak pernah. Nera beb, papa, mama, pipi, mimi ya. Kan do guyu kabeh berarti yoi. Kok gak ono Pak E, Mak E kenapa? Saya punya pendapat, Pak E, Mak E itu kan bahasanya wong desa. Itulah bahwa bahasane wong desa iki gak macem dienggo maksiat, alhamdulillah. Ya. Jadi ora ono bocah pacaran muni Pak E, Mak E karo pacare ra ono. Itu bukti bahwa bahasane wong desa ora macem dienggo maksiat. Alhamdulillah. Mulane luwih apik dadi wong desa apa wong kota? Wong desa. Lagi bahasane we dienggo rayu-rayuan ora macem. Pak E, Mak E jajal ngono rayu pacaran. Oke, kembali. Kambing apa tadi? Makan, tidur, pacaran. Sampean makan, tidur, pacaran. Kalau begitu, apa bedanya sampean dengan kambing? Bedanya ya harus kita tegaskan hari ini, mumpung kita benar-benar belum jadi kambing. Yang tetap masih mau jadi kambing tidak perlu dengarkan uraian saya. Yang mau tetap jadi kambing, benar-benar jadi kambing artinya nggak ada perbedaan sama sekali dengan kambing, ya tidak perlu dengarkan uraian saya. Baik, kembali kepada nikmat. Saya ingin cerita apa yang terjadi di Afghanistan. Di Afghanistan itu terutama kaum putri. Terutama lagi ketika gerakan Taliban berkuasa di Afghanistan. Gerakan Taliban nanti di browsing atau sekarang juga boleh Taliban Afghanistan. Ada gerakan radikal di Afghanistan bernama Taliban. Pak Kiai ini Amsutaman ini paling hafal itu. Ketika Taliban di sana, anak putri hanya boleh mondok di pondok putri saja, tidak boleh keluar sama sekali. Ketika anak putri itu jadi anak pondok putri, maka bagi sang pengasuh boleh menikmatinya kapan saja. Saya bayangin, wah aku duwe pondok wedok ning kono terus kaya apa kan begitu. Itu satu. Yang kedua, kalau tiba-tiba anak putri sekolah di luar dan ketahuan oleh gerakan Taliban ini, maka mukanya dilempari air keras. Madrasah yang berani menerima murid perempuan dibom. Ini fakta. Jadi anak putri di sana kalau ketahuan sekolah di luar pesantren, maka dilempar mukanya pakai air keras, pasti susah untuk laku dinikahi. Itu yang pertama. Yang kedua, sekolahnya dibom. Itu satu. Yang kedua, di Palestina, terutama pada musim dingin, kalian tahu di Palestina sekolahan itu dikit-dikit dibom sama Israel. Karena itu jarang sekali terdapat gedung sekolahan. Terus bagaimana mereka sekolah? Mereka mendirikan tenda-tenda. Adik-adik tahu namanya tenda itu bentuknya kan apa?
segitiga. Kalau pas yang berada di tengah kepenak, lah nek pas ning gone pinggir, jadi belajarnya sampai begini. Kan di pinggir begini. Dan itu musim dingin. Musim dingin di tenda. Meskipun jam 11 siang seperti ini, itu dinginnya melebihi ketika hujan deras jam 3 fajar. Malah lebih dari itu. Dingin banget. Tetapi pertanyaannya, kira-kira mereka yang di Afghanistan tadi saya gambarkan belajarnya seperti itu. Mereka yang di Palestina belajarnya seperti itu, serba terbatas. Pertanyaannya, kira-kira karo siswa Cordova semangat belajarnya gede ndi? Saya tanyakan. Jadi dengan kondisi seperti itu tadi, kalau di Palestina saya melihat dengan mata kepala sendiri, bukan baca di media, saya lihat dengan mata kepala sendiri. Mata ini semakin hari semakin hampir kekeringan air mata melihat penderitaan rakyat Palestina. Seperti itu, dengan serba keterbatasan, tetapi mereka siswa-siswinya semangat belajar. Kira-kira dibandingkan dengan siswa-siswi Cordova, semangat belajarnya tinggi mana? Tinggi sana, padahal fasilitasnya sangat amat terbatas, bahkan cenderung kurang. Artinya apa? Kalau saya dibebani menyampaikan materi ini menumbuhkan semangat, jadi syukurku tak akan terhenti meski akan lulus di masa pandemi. Kira-kira untuk menumbuhkan semangat ini, apa ya gedung ini harus dihancurkan terlebih dahulu? Apa ya kalian harus, kalau sekolah itu ono sing ngindi-ngindi dinyawat nganggo apa mau? Air keras. Seperti itu adik-adik. Jadi intinya tadi saya katakan sejak awal, kita itu kalau lagi mendapatkan nikmat jarang bisa merasakannya. Kita akan mudah merasakan nikmat ketika kita kehilangan nikmat tersebut. Makanya sekali lagi, sebetulnya sudah selesai tugas saya untuk memberikan sesuatu kepada kalian. Pertanyaannya, apakah kalian masih mau mendengar suara ini? Apakah kalian masih mau menjadi manusia yang sebenar-benarnya? Atau udahlah, yang penting nanti masih bisa update status. Sekitar 10 bulan yang lalu Menteri Pendidikan Nadiem Makarim sudah memberikan isyarat akan ada learning loss generation, generasi kehilangan minat belajar karena kurangnya intensitas guru dengan murid berhubungan. Dan sekarang setiap hari, karena tadi saya katakan saya itu anak jalanan, setiap hari pada jam sekolah saya melihat anak-anak usia sekolah tapi tidak sekolah. Setiap hari saya melihat anak-anak usia sekolah pada jam-jam sekolah tetapi tidak sekolah. Saya ketemu dialog dengan mereka, Mobile Legends sudah hatam dek, sudah bosen bahkan. Mainan apapun, game-game apapun sudah bosen. Terus apa yang terjadi? Orientasi terhadap apapun. Coba sampean adik-adik bilang aja, setelah tidur biasanya ketika sebelum pandemi, adik pasti kan tahu ya apa yang akan dilakukan hari itu, betul? Nggih. Kalau sekarang pada masa pandemi, habis tidur bangun kira-kira langsung tahu apa yang akan Anda kerjakan? Dino iki kok aku lha opo ya? Iya ta ora?
Bangun tidur tidak tahu apa yang akan dikerjakan, lebih baik mati atau tetap hidup kalau begitu. Wong bangun tidur kok tidak tahu untuk apa saya bangun, hari ini apa yang akan saya kerjakan. Itu mestinya lebih baik tidak perlu bangun lagi ya. Nah itu adik-adik, itu yang mestinya harus kita benar-benar camkan. Belum lagi dunia ini perkembangannya meskipun ada pandemi, tantangan dunia ini semakin tidak berperi kemanusiaan. Dulu ketika saya masih seusia kalian, saya baru hanya sekedar mendengar nyanyian Rhoma Irama, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Hanya sekedar ungkapan seperti itu. Waktu itu saya tidak terlalu paham apa sih yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kan bisa saja orang miskin beranjak jadi kaya, kaya jadi miskin. Gambaran sesederhana itu sekarang ini semakin nyata. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, yang pinter makin pinter, yang tidak punya ilmu makin nggak punya ilmu, yang care dengan kehidupan ya care, yang nggak care sama sekali nggak care. Jurang kedua belah pihak ini semakin lebar. Mohon maaf ya, saya itu ketika kelas 1 aliyah itu sudah lumayan tahu kira-kira nanti setelah 3 aliyah saya kemana, itu sudah berpikir. Sekarang ini semakin hari, besok lulus tuh enggak tahu mau kemana. Sampean ini yang sudah mau lulus kira-kira mau kemana? Apa UGM? Universitas Golek Morotua? Di rumah aja, los. Terus harap laopo ning ngene carane. Ngeri, sebetulnya ngeri. Awal-awal pandemi adik-adik, yang saya tangisi itu satu. Yang paling saya tangisi satu, karena suasana itu mencekam, terutama ketika kasus kematian pertama kali di kabupaten kita, di Pati. Teman-teman Intel itu, Intel Polres, Intel TNI, menggambarkan kondisi di Pati kota itu betul-betul seperti kota kuburan malam itu. Suasana mencekam. Saya tiba-tiba yang saya pikir apa memang saya ini hidup untuk menyaksikan datangnya kiamat? Apakah saya hidup untuk menyaksikan datangnya kiamat? Saya langsung mengkaji-kaji. Kita tahu banyak yang dikatakan oleh para ulama kita bahwa orang paling celaka itu hidup untuk menyaksikan kiamat, terutama kaum jomblo. Rekoso-rekosone menuso iku nek kiamat teko isik dalam keadaan jomblo. Karena akan bertemu dengan pimpinan jomblo sedunia, namanya Dajjal, matanya saja jomblo. Paham? Ingat itu, rekoso-rekosone menuso, celaka-celakanya manusia ketika kiamat datang dalam keadaan jomblo. Pertanyaannya, apakah dengan demikian saya mengajak kalian untuk segera tidak menjomblo? Tidak. Ada terobosan lain adik-adik. Bagaimana caranya mengundurkan kiamat supaya nanti kita, kalaupun toh kiamat itu akan datang, minimal kita sudah dalam keadaan nikah. Tidak harus mempercepat pernikahannya, tapi bagaimana mengundur kiamatnya. Paham? Nah kira-kira mau nggak sampean tak kasih resep mengundurkan kiamat?
atau biarkan kiamat datang kemarin? Kalau saya sih biarkan kiamat itu datang kemarin, aku kan sudah nikah. Emang gue pikirin mau kiamat kemarin kak, mau kemarin lusa, mau kemarinnya kemarin, yang penting aku sudah nikah. Nggak peduli aku, I don't care. Oke? Terus bagaimana? Resepnya mudah. Resepnya mudah, tapi ngelakon ini mesti biasanya sing angel. Selama masih ada yang mau satu ngaji dan yang kedua tahajud, maka insya Allah kiamatnya mundur terus. Terutama kalau malam Jumat, jangan lupa tahajud khusus bagi para jombloan jomblowati. Jangan nyagerke kita-kita yang sudah nikah, karena bagi kami mau kiamat besok atau kapanpun sudah tidak ada persoalannya. Yang paling berkompeten untuk bertahajud itu kalian ini yang jomblo-jomblo. Nek gak percaya, ayo sok malam Jumat ojo ono sing tahajud kabeh, subuhnya sudah kiamat langsung. Nggak percaya? Ayo dicoba. Nah aku wani nyoba. Saya mau rencana malam Jumat depan tidak akan tahajud saya. Biar paginya nggak ada Jumat pagi. Paham adik-adik? Selama satu masih ada yang ngaji dan yang kedua apa? Tahajud minimal malam Jumat. Sebab ketika malam Jumat itu tidak ada yang tahajud, dan kalian jangan nyagerke orang-orang seperti saya ini. Kalau saya sih alhamdulillah pamer, dulu waktu saya masih di Jakarta lumayan sergap tahajud minimal malam Jumat. Tapi kalau sekarang saya nggak pernah mau mikir mau tahajud, capek nggak tahajud, nggak capek ya lihat suasana hati gitu. Sudah nggak pernah ngurusi tahajud saya, terus terang, karena saya sudah nikah. Nah ini resep yang mudah saja, ngaji dan tahajud. Jika kalian tidak mau ya terserah, pilihan semuanya kepada kalian. Sekali lagi saya hanya menyampaikan, alhamdulillah saya sudah nikah. Kalaupun toh kiamat besok ya tidak masalah. Begitulah. Selanjutnya yang terakhir adik-adik, Imam Ghazali berkata, inna maksudal kayyis fi hayatihi as-sa'adatul ukhrawiyah. Tujuan orang yang cerdas di dalam hidupnya itu untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Saya mau tanya, rata-rata dari kita yang dipikir paling begini, bagaimana nanti punya baju yang baik, kendaraan yang mewah, uang yang banyak, betul? Kalau dalam bahasa orang-orang tua itu omah magrong-magrong, mobil kinclong, bojo moblong. Paling-paling kan orang begitu inginnya. Saya mau tanya nih, apalagi ini mas-mas cowok nih, impian kalian kan pokoknya hidup tuh enak, betul? Betul? Bojo wayu sugih pinter, betul? Wayu sugih pinter, anaknya kiai wapian, ya kan? Demikian juga mbak-mbak ini impiannya kan cowok ganteng, kece, pinter, kaya, betul? Pertanyaannya kira-kira sing kece, ganteng, kaya, pinter, baik hati iku kira-kira ana tarane ngene sebelahmu iki? Ora ana. Padahal hampir semua dari kalian mengharapkan yang seperti itu, betul? Belum lagi faktanya jumlah mereka kan sedikit daripada kalian. Ada penelitian. Ini untuk ibu-ibu, kaum ibu-ibu, wahai para ibu-ibu yang bersuami, ingatlah bahwa di belakang suami Anda, di belakang Anda itu ada 8 wanita siap menunggu suami Anda. Ini penelitian UNICEF Mutakhir.
Bukan kok karena tidak hanya sekedar karena perbedaan jumlah itu 1:8, tidak. Tetapi lelaki yang layak dijadikan suami hari ini tuh tinggal 1:8. Mengapa? Karena rata-rata penghuni lapas itu lelaki. Karena rata-rata pengangguran itu lelaki. Jadi lelaki yang pantas dijadikan suami itu ibu-ibu itu 1:8. Maka wahai kaum istri, setiap Anda yang sudah bersuami jagalah, karena di belakang Anda ada 8 pelakor. Itu yang layak, suami yang layak. Layak itu artinya belum kaya, itu layak saja, layak dipersuami, bukan diperistri ya. Layak dipersuami itu 1:8. Lah apalagi nyuwun sewu, harapan kalian tadi apa? Ganteng, kece, pinter, sugih, terus apa nih? Apean hati ya? Terus sayang, soker, kamu ada. Kiamat kurang dino rantok do. Demikian juga kamu wahai lelaki, impianmu cewek cuantik, pewinter, sugih, apean hati, sregep, seneng masak. Ana sing gini sing ngumpuk goleki. Ana ta ora? Yo lamun ana yo ora nglirik diapurmu. Lamun ana yo ora nglirik diapurmu. Lah iya, akhirnya kita capek di sini enggak? Capek di pikiran akhirnya kita itu. Karena keinginan kita terlalu membumbung tinggi. Nah, keinginan yang membumbung tinggi yang tidak akan membuat kita capek adalah keinginan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Kebahagiaan yang tidak ada titik akhirnya, itu bisa kita raih nanti di akhirat, dan itu mungkin kita upayakan di dunia ini. Nah, makanya kembali kepada perkataan Imam Ghazali, inna maksudal kayyis fi hayatihi as-sa'adatul ukhrawiyah. Yang terakhir wong di Pak Kailani ngendikan supaya saya matur kepada Bapak Ibu. Insya Allah memang betul tadi Pak Kailani ngendikan, jika Bapak Ibu guru berusaha ikhlas mendidik peserta didik ini, insya Allah peserta didik ini akan menjadi anak-anak yang solih solihah. Jika yang kita didik menjadi anak solih solihah, insya Allah kehidupan Bapak Ibu guru akan menjadi kehidupan yang baik. Jadi saya sering dimintai anak-anak didik saya doa. Saya bilang saya nggak mau mendoakan kalian. Mengapa? Bukan karena apa-apa, karena saya merasa maksiat saya masih banyak daripada kalian. Saya sudah hampir 50 tahun, berarti saya maksiatnya sudah hampir 35 tahun. Kalau kalian rata-rata 20 tahun ini atau 19 kan, berarti maksiat kalian kan baru 4 tahun. Ya toh, balik kalian kan rata-rata 15. Ya toh, sekarang 19, berarti kan kalian maksiatnya baru 4 tahun. Lah saya baliknya semenjak usia 15, sekarang sudah hampir 50, kan saya maksiatnya sudah 35 tahun. Justru saya minta kepada kalian untuk mendoakan saya, karena dosa kalian masih sedikit daripada saya. Itu prinsip saya seperti itu. Jika kalian mendoakan Bapak Ibu guru kalian, maka secara otomatis ilmu yang kalian serap dari Bapak Ibu guru ini menjadi bermanfaat. Jika kalian mendapatkan ilmu bermanfaat, maka otomatis hidup kalian bagus, baik, dan juga sekaligus kehidupan Bapak Ibu guru menjadi baik. Jadi harus ada timbal balik. Mbah Dullah itu pernah dawuh, santri karo guru, santri karo kiai, ora ono kiai nek ora ono santri. Waktu itu saya masih belum paham, ora ono kiai nek ora ono santri. Maksudnya apa? Biasanya itu kan kiai itu kan merasa mendidik santri gitu. Artinya kiai merasa lebih top daripada santrinya. Padahal menurut Imam Ghazali di dalam Ihya-nya, kelihatannya memang guru itu berjasa bagi muridnya
tetapi justru sebenarnya muridlah yang berjasa ke guru. Sebab kalau tidak ada murid, gurunya ngajarnya bagaimana? Gara-gara murid, guru paling tidak berusaha belajar untuk kemudian memberikan pelajaran. Ini menurut Imam Ghazali. Jadi dari dua arah tentu saja, kalian anak-anak harus menghormati bapak ibu guru sebisa-bisanya, bapak ibu guru harus menyayangi murid-muridnya sebisa-bisanya, maka insya Allah kehidupan kita berdua maksudnya murid dan guru akan semakin baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Tidak banyak ngalor ngidul, tapi ingat jangan sampai kita benar-benar jadi jangan sampai kita bersyukur dalam keadaan nikmat itu sudah dicabut oleh Allah. Semoga kita masih bisa bersyukur pada saat nikmat itu masih bisa kita rasakan. Meskipun pandemi banyak keterbatasan, tapi saya kira keterbatasan yang kita alami jauh masih lebih baik daripada kasus-kasus yang tadi saya sampaikan baik di Palestina maupun di Afghanistan. Semuanya di sana serba terkurang, serba terbatas, serba minim, tetapi mereka nyatanya masih semangat untuk mencari ilmu. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Assalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah 'alaika wa ala alika ya sayyidana ya Rasulullah. Aghithna sari'an bi izzatillah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma sallimna wal muslimin min afatid dunya wa 'adzabil akhirah wa min musibatihima baliyatihima wa fitnatihima wa fadihatihima bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna wa auladana wa ahlana wa dhurriyyatana wa talamidana wa tilmidatina min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa min ahli syarri wad dhair waj'alna wa min ahli iman wa la taj'alna wa min ahli nisyan waj'alna wa min ahli al-Qur'an wa la taj'alna wa min ahli tughyan waj'alna wa min ahli al-haqqi alladhina talabul haqqa min Allahil haqq. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa fi qulubihim wa karri ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin waj'alna minar rasyidin waj'alna minar rasyidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirri asraril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat kepada Romo Kiai Haji Ahmad Nadhif Abdul Mujib atas uraian atas mauidhah hasanahnya. Semoga kita semua mendapatkan hikmah, mendapatkan curahan barokah dari beliau untuk kita selalu semangat dalam menghadapi pandemi ini. Walau dengan itu kita bisa tetap terus mengangsu ilmu dimanapun kita berada. Amin ya robbal alamin. Sebelum acara ditutup akan ada sedikit pengumuman dari Waka Kurikulum SMK Cordova. Kepada beliau Bapak Norwidianto dipersilahkan. Sugeng kundur kagem Kiai Haji Ahmad Nadhif Abdul Mujib. Matur nuwun. Monggo.